Salam saudara kasih Tuhan. Hari ini kembali kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saat ini saya berada di sebuah kolam sahabat saya, Bapak Njuk Apuy, di Desa Wisata Loreh. Saudara harus ke Loreh untuk berada di sini. Lihatlah saudara, pemandangannya indah sekali, hutan di sekeliling kolam ini. Nah, saudara dikasih Tuhan, hari ini juga kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Kalau di kalender nasional disebut Isa Al-Masih. Saudara, kita tidak kenal siapa itu Isa Al-Masih, kita kenal Yesus Kristus Tuhan. Nah saudara, hari ini sebagai bentuk dari penghargaan kita akan peringatan kenaikan Yesus, saya sudah membagi renungan saudara, karena kami ibadah di rumah saja gara-gara COVID-19 ini, dalam rangka menaati pemerintah dan hikmat yang Tuhan berikan pada kita untuk tidak mencobai diri sendiri dengan sakit penyakit. Dan itu sebabnya saudara, saya membagi sebuah lembar renungan setiap ibadah di Lore, di jemaat kecil di desa ini. Saya membagi renungan untuk jemaat kami, dan hari ini saya mau membaginya untuk saudara, yaitu dari Efesus pasal 4 ayat 8. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Saudara kasih Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah parade kemenangan Kristus. Saudara, dari firman Tuhan ada tiga hal penting yang kita baca dari Efesus tadi, yang hendak saya bagikan kepada saudara. Meskipun saudara sambil mendengar suara dari rumah walet yang ada dekat sini saudara, salah satu cara Tuhan berkati kita saat ini. Saudara, yang pertama, parade kemenangan itu terdiri dari tiga bagian saudara, tiga acara ya saudara. Yang pertama dikatakan di sana, tatkala ia naik ke tempat tinggi, Yesus naik ke tahtanya, naik ke surga. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi parade kemenangan ini terdiri dari tiga. Dia naik ke tahtanya, di sana dikatakan ia naik ke tempat tinggi. Ke tempat tinggi yang didatangi Yesus itu sesuai dengan firman Tuhan pasal 4 ayat 10, di sana dikatakan lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Saudara, para rabi memperdebatkan langit itu ada berapa tingkat, apakah ada 3 atau 7 saudara. Tetapi tanpa memandang perdebatan itu, Yesus naik ke tempat yang tertinggi, yaitu ke tahta Allah Bapa. Di sana adalah tempat bagi Yesus, tempat yang paling tinggi. Saudara dikasih Tuhan, untuk memenuhkan segala sesuatu, katanya dalam Efesus pasal 4 ayat 10. Ini adalah sebuah keyakinan dari agama-agama palsu yang membuat tingkatan-tingkatan kepangkatan malaikat saudara, plero. Nah saudara dikasih Tuhan, Yesus tidak memandang segala macam kepangkatan. Ia naik ke tempat tertinggi karena ia adalah Allah yang maha kuasa. Firman Tuhan menegaskan bahwa Yesus naik ke ruang tahta Allah. Jadi dia lebih tinggi dari segala macam malaikat, dari segala macam tingkatan langit yang dibuat oleh manusia. Saudara, itu artinya Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Kalau kita melihat firman Tuhan dari Ibrani pasal 1 ayat 3, di sana dikatakan Yesus adalah gambar wujud Allah yang menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Allah berkuasa, Yesus berkuasa atas segala. Dia yang tertinggi. Yesus menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang adalah hukum dan yang penuh kekuasaan. Saudara, ini artinya apa? Jika Yesus tidak menopang segalanya, maka segala sesuatu akan hancur. Ia menopang alam semesta ini, ia menopang langit dan bumi, ia menopang bintang-bintang, matahari, bulan, sehingga tidak berbenturan dengan sebuah hukum. Hukum itu adalah namanya adalah firman Tuhan, yaitu Yesus sendiri. Saudara kekasih Kristus, Yesus kalau ia tidak menopang Anda, maka seluruh sel-sel tubuh saudara tidak akan ada yang mengikat. Semua sel-sel kita diikat oleh hukum, namanya firman Tuhan. Ini melambangkan betapa dahsyatnya
kuasa Allah kita. Ia memelihara dunia ini dari kehancuran. Kata menopang itu saudara berarti seluruh bobot alam semesta ini, seluruh bobot dunia ini diletakkan di atas bahu Yesus sebagai penopang segala yang ada. Dengan apa? Dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Karena Dia Allah yang tertinggi di atas segala sesuatu. Ia memegang segala sesuatu. Ini saudara yang dikasih Tuhan, parade kemenangan Kristus Yesus setelah Ia mati di salib, dikuburkan, menaklukkan maut, dan naik ke sorga. Ia mempertunjukkan kemenangannya. Cara yang kedua apa? Bagian kedua dari parade kemenangan Yesus ini adalah di sana dikatakan tatkala Ia naik ke tempat tinggi, Ia membawa tawanan-tawanan. Saudara, kata membawa tawanan-tawanan ini sebenarnya melukiskan parade kemenangan militer dalam peperangan pada masa Romawi, saudara. Ketika mereka memenangkan pertempuran, mereka akan menyeret tawanan, mereka memamerkannya, menunjukkan. Itu biasanya dimulai dari musuh yang punya tingkatan tertinggi, umpamanya rajanya seperti Saul yang membawa raja Amalek, saya lupa. Saudara, dia memamerkan musuh-musuhnya, saudara. Demikian juga Yesus, Ia memamerkan musuh-musuhnya, di mana musuh-musuhnya yang Ia kalahkan adalah iblis, yaitu maut dan dosa. Saudara, ketiga hal ini yang telah mengalahkan manusia di Taman Eden, dan sampai hari ini dampaknya masih kita rasakan. Saudara, sebagaimana penakluk-penakluk besar pada masa itu menaiki kereta kemenangan mereka yang kemudian diiringi oleh tawanan-tawanannya, demikian juga Yesus memamerkan, mempertontonkan kemenangannya dan mempermalukan, kata firman Tuhan, musuh-musuhnya. Dalam Kolose pasal 2 ayat 15 di sana dikatakan, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum. Saudara, dipertontonkan di hadapan umum dalam kemenangannya atas mereka. Bayangkan betapa memalukan keadaan iblis, saudara, dipertontonkan oleh Tuhan dalam kemenangannya yang luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, Allah kita menang, dan Ia mengadakan parade yang luar biasa ketika Ia naik ke surga dan mempertontonkan semua musuh-musuhnya yang telah Ia taklukkan. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, sampai hari ini saudara yang dikasih Tuhan, musuh-musuhnya masih memakai orang-orang untuk menunjukkan betapa Yesus tidak menang, betapa Yesus tidak kalah, tidak mengalahkan mereka, betapa Yesus tidak melakukan apa-apa. Saudara, bahkan para psikolog semisal Freud dan rekan-rekannya, ada sampai sekarang berapa psikolog berkata Yesus itu menderita ketidakseimbangan, masalah kejiwaan. Yesus itu seorang masokis, ya saudara. Masokis artinya saudara menemukan kepuasan dalam pengorbanan. Jadi Yesus tidak memenangkan apa-apa menurut mereka. Dia hanya orang yang tidak seimbang. Itu sebabnya orang-orang Kristen sampai hari ini adalah orang-orang yang tidak seimbang, katanya suka berkorban dan sebagainya. Saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, hari ini kita mau mengatakan kepada mereka, Yesus telah mati, Yesus telah dikuburkan, Yesus telah bangkit menaklukkan maut, dan Ia naik ke sorga. Saudara yang dikasih Tuhan, mempertontonkan semua musuh-musuh yang telah ditaklukkannya, yaitu dosa, saudara. Dia menyelesaikan pendamaian, saudara, dosa kita. Makanya kita punya lagu Gafirat memperdamaikan. Gafirat artinya perdamaian. Dosa ditaklukkan, karena dosa itulah yang membuat kita jatuh, saudara, di bawah kekuasaan iblis. Kemudian Dia tidak hanya mengalahkan dosa, saudara, Ia mematahkan akibat dosa itu, yaitu kutuk maut, kematian. Jadi saudara dikasih oleh Yesus Kristus Tuhan, bukan berarti kita tidak mati secara fisik, saudara, tetapi kematian kekal itu telah dikalahkannya sekarang. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak lagi mengalami kematian kekal. Dan kelak ketika Ia datang, maka firman Tuhan berkata dalam Tesalonika, maka tubuh kita ini akan diubah
saudara, mendalam bentuk yang baru, tubuh surgawi, tubuh rohania yang tidak binasa, yang tidak akan hancur, yang tidak akan sakit, saudara yang dikasih Tuhan. Dalam tempo n atomo, sebesar atom. Itu seperti dalam istilah Yunaninya itu sayap agas, saudara, atau kedipan mata. Begitu cepatnya tubuh kita berubah dan kita memiliki tubuh rohania yang tidak akan dihancurkan oleh apapun, bahkan tidak akan ada COVID-19 di sana, saudara, yang membuat saudara berkurung di rumah berbulan-bulan ini. Mari kita berdoa, saudara dikasih Tuhan, supaya semua ini cepat berlalu. Tapi ingatlah, semua hal terjadi untuk kebaikan kita. Mari kita merenungkan apa rencana Tuhan di balik semua ini bagi kehidupan kita masing-masing. Nah, saudara dikasih Tuhan, dia tidak hanya menaklukkan dosa dan mengalahkan maut yang merupakan kutuk daripada dosa itu, akibat dosa, tetapi juga ia memukul telak iblis di kepalanya, saudara, karena iblis lah yang menyebabkan, membujuk, menggoda manusia untuk jatuh di dalam dosa. Saudara, kalau saudara masih ingat Kejadian 3:15, di sana Tuhan menubuatkan bahwa suatu hari nanti permusuhan antara manusia dan iblis, ya, ular yang dilambangkan ular, bahwa suatu hari nanti keturunan perempuan itu, yaitu Yesus Kristus, akan meremukkan kepala iblis, dan iblis akan meremukkan tumitnya. Jadi Yesus diremukkan di atas kayu salib, dilukai, saudara. Kata meremukkan, ketika saya mencoba menyelidiki, saudara, tidak hanya remuk karena ditimpa oleh sesuatu, ada satu pengertian lain dari kata diremukkan oleh tumit Yesus. Yesus meremukkan kepala ular yang kakinya menginjak. Kata meremukkan itu mengandung arti menganga dengan lebar atau luka memar. Saudara, berarti iblis juga berarti kepalanya dilukai oleh Yesus Kristus yang ada keturunan Hawa. Saudara, ini kasih oleh Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara melihat di dalam Wahyu 13 ayat 3, ini hanya pendahuluan, saudara. Suatu hari kelak kedatangan antikristus yang memerintah seluruh dunia, yang akan menguasai dunia ini dan menganiaya orang yang percaya pada Yesus. Itu antikristus, saudara. Salah satu tandanya adalah yang dikatakan oleh Alkitab, binatang yang keluar dari dalam laut, antikristus. Dia akan datang dan ada seperti luka di kepalanya yang membahayakan nyawanya, tetapi luka itu sembuh. Ya, saudara, beritahu mereka, luka itu adalah luka yang diinjak oleh Yesus Kristus Tuhan. Dan saudara, luka yang sama, saudara, kata yang dipakai di sana, luka, itu sama dengan kata luka yang dialami oleh Yesus Kristus di kayu salib. Ini artinya juga bahwa antikristus meniru Yesus Kristus yang dilukai, saudara. Tapi Yesus mati dan binatang ini, antikristus ini, tidak mati. Yesus mati sebagai manusia dan bangkit kembali, saudara, dalam kemuliaannya. Berarti dia mengalahkan kematian. Sebagai manusia dia harus mati, saudara, mengalami keadaan terkutuk itu, kemudian dia mematahkan kutuk itu dan bangkit. Dan kita semua, saudara, ada pengharapan kebangkitan. Nah, yang ketiga, saudara, bagian ketiga dari parade kemenangan Yesus yang ketiga ini adalah, dan ketiga ia memberi hadiah-hadiah. Di sana dikatakan ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Paulus mengindikasikan ini sebagai karunia-karunia rohani, karena di atas dan di bawah dari ayat ini, saudara, sebelum dan sudah ayat 8 dari Efesus pasal 4 ayat 8 ini berbicara tentang karunia-karunia roh. Artinya bahwa sang penakluk sudah naik ke tahtanya, dan kemudian ia memamerkan atau mempertontonkan semua musuh-musuhnya. Dan terakhir, saudara, seperti para penakluk zaman dahulu, ia ingin menunjukkan kemurahan hatinya dengan membagi hadiah bagi masyarakat atau orang-orang yang menonton dia. Nah, saudara, dikasih oleh Yesus Kristus, itu artinya apa? Allah memberi kita karunia-karunia. Karunia itu melalui siapa? Melalui Roh Kudus. Itu sebabnya pemberian karunia-karunia disebut oleh beberapa gereja sebagai second blessing. Bahkan bapak-bapak gereja kita, saudara, menyebutnya second blessing, saudara.
pendahulu-pendahulu gereja kita, pendiri gereja A.B. Simpson, A.W. Tozer, R.A. Jeffrey adalah pribadi-pribadi yang luar biasa yang akrab dengan Roh Kudus. Dalam satu sejarah gereja Pentakosta, saudara, saya melihat ada hubungan antara A.B. Simpson dengan Samuel J. Seymour, tokoh Pentakostal di yang ada kebangunan rohani Azusa Street. Kalau saudara masih ingat, saya melihat dalam sejarahnya bahwa A.B. Simpson mempunyai murid bernama Charles Parham. Pada gilirannya Charles Parham mengajar Samuel J. Seymour dan kemudian terjadi gerakan Pentakosta. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pendiri-pendiri gereja kita bekerja, berkarya dalam kuasa Roh Kudus. Bahkan dikatakan dalam tulisannya Let My People Go, kalau tidak salah saudara, kalau saya tidak salah ingat, R.A. Jeffrey ke Indonesia gara-gara mendapat penglihatan tangan yang berdarah, saudara. Kemudian dia datang ke Indonesia dan menjadi membawa berita Injil Kristus Yesus, dan akhirnya Gereja Kemah Injil berdiri, CMA di Indonesia. Nah, saudara kekasih Kristus Tuhan, Yesus datang membagi-bagi pemberiannya sebagai penakluk. Dia kalau dulu penakluk memberikan uang mungkin kepada rakyatnya, memberi tanah pada para panglimanya, tapi Yesus memberi lebih dari sekadar itu, saudara. Itu yang fana, yang sebentar hilang. Ia memberikan Roh Kudus. Yesus berkata, Bapa yang baik itu, jika kamu yang jahat tahu memberikan apa yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di sorga, ia memberi Roh Kudus kepada yang mereka yang minta kepadanya. Artinya apa? Roh Kudus adalah puncak pemberian, saudara. Second blessing. Demikian pernyataan beberapa tokoh gereja. Pemberian yang luar biasa. Jadi artinya apa, saudara? Setiap kita diberi karunia untuk melayani. Mari melayani Tuhan. Mari berbuat sesuatu. Saudara berkata saya tidak bisa berkhotbah. Saudara, berkhotbah adalah hanya salah satu. Saudara, ada karunia menyembuhkan, ada karunia berkata-kata dalam bahasa roh, ada karunia pengetahuan, berkata-kata dengan hikmat, ada karunia menyembuhkan, ada karunia bernubuat. Saudara, saya sampai hari masih percaya akan nubuat. Bahkan berapa kali Tuhan menyatakan nubuatannya dalam kehidupan saya. Saudara bisa menemui orang-orangnya, dan saudara mereka mengalaminya. Saudara dikasih Tuhan. Satu hari saya berkata pada anak muda 20-an tahun lalu, saudara, yang datang kepada saya, kemudian dia sendiri menceritakannya. Kemudian saya menempelkan satu gambar di dinding dan berkata, nanti ini pesawatmu dan kamu akan berkhotbah. Saudara, dia ketawa sebenarnya, tapi saudara sekarang dia mengalami keduanya. Yang saya tunjuk persis, saudara, 20-an tahun lalu. Karunia-karunia mari pakai. Dan saudara berkata, oh saya tidak punya karunia-karunia seperti di mimbar. Saudara banyak. Saudara bisa melayani Tuhan lewat administrasi, mengetik, menyapu, semua berharga di mata Tuhan. Semua Tuhan sediakan upah dari Allah yang adil, yang melihat hati, saudara. Lebih dari apa yang manusia lihat. Mungkin saudara melihat orang-orang dengan kemegahannya di mimbar-mimbar sana, saudara. Allah melihat hati, saudara. Tidak ada orang yang dapat berkata, oh saya tidak bisa berbuat apa-apa. Hei, kamu menghina Tuhan. Dia memberi sesuatu untuk engkau berikan. Saudara, Dr. James Kinney, seorang misionaris, menceritakan sebuah kisah sekitar 80 atau 90-an tahun lalu di Afrika Barat. Di sebuah gereja kecil, saudara, mereka biasa adalah petani-petani, kebanyakan miskin. Satu hari diadakan kampanye penginjilan, saudara. Mereka mengumpulkan dana untuk penginjilan. Jadi banyak yang memberikan sesuatu, ada yang kasih jagung atau segala uang dan menjualnya, saudara. Kemudian ada satu wanita petani situ yang sangat miskin. Ketika orang maju ke depan untuk beri persembahan, dia tidak bisa memberi apa-apa, saudara. Saudara, tapi suatu hari ketika orang mengantarkan persembahan untuk penginjilan, wanita ini maju ke depan dengan memegang uang $1, saudara. Waktu itu uang $1 adalah salah satu nilai yang besar di kalangan orang-orang itu. Dan dia masukkan uang $1 itu dalam kotak persembahan. Saudara jujur saja,
misionaris kita nih James Kini ini sangat curiga, tapi dia tidak mau berdebat. Kemudian ketika ibadah sudah selesai, dia datang menanyakan janda ini, wanita petani, dari mana dapat uang $1. Kemudian dengan sukacita wanita petani ini berkata kepada Dr. James Kini, dia berkata, saya mau memberi sesuatu kepada Tuhan, tapi saya tidak punya apa-apa. Akhirnya saya beberapa hari lalu ke perkebunan di situ. Saya ketemu pemiliknya dan berkata, beli saya seharga $1 dan saya akan jadi budak Tuhan seumur hidup saya di perkebunan ini. Saudara kasih Tuhan, wanita petani miskin ini tidak punya apa-apa untuk diberikan, tapi dia punya tubuh. Dan dengan rela ia menjadi budak, pekerja kasar di kebun itu, hanya untuk $1 seumur hidupnya. Supaya apa? Dia berkata, wanita petani berkata, saya sudah ditebus oleh Yesus Kristus, saya telah diselamatkan olehnya, dan saya ingin dia dikenal orang. Saudara, dengan $1 ia memberi hidupnya selamanya untuk pekabaran Injil. Saudara dikasih Tuhan, saya tidak berkata harus menjual diri saudara, bukan. Kita sudah berada dalam kondisi yang lebih baik, pasti ada yang kita bisa lakukan. Karena Tuhan sudah berkata, aku membagi-bagikan pemberian kepada umatku. Nah, hari ini saudara dikasih Tuhan, kiranya kenaikan Kristus mengingatkan kita akan pesannya. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah segala bangsa muridku, katanya dalam Matius pasal 28. Dan dikatakan di sana, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai kalian sampai pada kesudahan zaman. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian.